Berdoa lebih dulu, kita mohon Roh Kudus menolong kita supaya apa yang kita baca dan renungkan boleh menolong kita untuk kita boleh hidup di tengah-tengah dunia ini. Mari sama-sama kita berdoa. Kami tahu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami ada begitu banyak tantangan yang seringkali membuat kami tersesat ya Tuhan. Dan begitu banyak tantangan itu menyeret kami untuk kami hidup jauh dari Tuhan. Bahkan hidup kami tidak sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Namun ajarlah kami ya Tuhan pada hari ini, supaya kami mengerti apa yang Tuhan ingin kehendaki untuk kami kerjakan dan lakukan dalam hidup kami. Kami serahkan ya Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu hari ini. Berkati setiap kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang ia miliki untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita akan merenungkan sebuah tema di antara pencuri dan serigala. Tema ini diambil dari Nats Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 18, saudara. Tetapi bagian itu tidak bisa terlepas dari bagian sebelumnya. Maka saya mengundang setiap kita untuk kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-9 lebih dulu, supaya kita punya pemahaman yang lengkap tentang bagian yang hendak kita baca dan renungkan hari ini, saudara. Kita melihat sama-sama di dalam Yohanes pasal yang 9 ayat yang ke-24. Saya akan membacakan kepada kita sekalian, silakan saudara menyimak di dalam Alkitab saudara masing-masing. Yohanes 9 pasal yang 24. Lalu mereka, di sini adalah orang Farisi, memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Orang itu maksudnya adalah orang yang menyembuhkan orang buta itu. Dia bilang orang itu adalah orang berdosa. Jawab daripada orang yang buta itu, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Ayat yang ke-26. Kata orang Farisi itu kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia," yaitu Yesus di situ, "memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarnya. Mengapa kamu tidak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa," katanya. "Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Ayat 30. Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah bagian sebelum Yohanes pasal 10 itu tertulis, saudara. Yohanes pasal 10 itu adalah respon terhadap orang Farisi yang tidak mengenali Yesus. Maka Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang pertama, dia berkata begini, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti,
Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ayat yang ke-6 pasal 10. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka sekali lagi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca kebenaran firman Tuhan, tetapi kita yang melakukan kebenaran firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tidak mungkin saudara akan bertanya-tanya gitu ya, kenapa tema-tema kita dalam minggu-minggu Prapaskah ini berbicara semuanya tentang gembala gitu ya. Nah, tema-tema ini disusun di dalam satu buku, saudara. Jadi tema-tema kita selama Prapaskah ini, satu buku itu judulnya The Good Shepherd. Bisa di slide-nya bisa? Ini dia ya. Di dalam buku ini saudara diceritakan berbagai macam konsep tentang gembala. Kita sudah melihat di dalam minggu-minggu sebelumnya. Nah, kali ini kita akan melihat sama-sama di dalam perspektif Yohanes pasal yang ke-10, saudara. Izinkan saya bertanya lebih dulu, saudara, kepada kita. Pernahkah kita mengalami pencurian? Ya, mungkin rumah kita gitu ya. Kalau saudara lagi dicuri barangnya, perasaan apa yang ada dalam diri kita? Halo? Marah. Oke. Ada lagi? Menyesal? Kenapa bisa menyesal, Pak? Hilang barangnya. Hilang gitu ya. Aduh. Aku nggak jogo, aku nggak simpen barang itu. Aku nggak rumati baik-baik barang itu, gitu ya saudara-saudara ya. Adakah di antara kita yang mendapati ketika barang kita hilang, kemudian wajah kita menjadi gembira gitu? Nggak ada ya. Semua ketika barangnya hilang pasti kita akan menyesal, sedih gitu ya, kecewa, kenapa saya teledor dan lain sebagainya. Kadang-kala kita bisa menyalahkan diri kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika pada waktu itu Yesus berbicara kepada orang Farisi, mereka itu seperti pencuri dan perampok yang ingin menyesatkan umat Tuhan. Saya mencoba memikirkan, waktu itu orang Farisi mencoba untuk merebut orang buta itu kembali kepada dia gitu kan. Kamu percaya dengan dia? Aku ini murid Musa gitu. Aku ini lebih tinggi begitu kan. Nah, saya membayangkan saudara, para pencuri itu kadangkala unik saudara. Dan dari hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, pencuri itu macam-macam saudara. Nah, salah satunya ini juga pencuri saudara. Coba wajahnya, tahu ya, ini pencuri suara ini saudara ya kan? Dengan wajahnya yang kelihatan, ya yang satu itu enggak genah gitu ya, tapi suaranya paling banyak itu. Ya, suaranya paling banyak 5 juta sekian itu. Kemudian yang sebelah kiri itu di Jawa Tengah itu juga begitu. Senyum aja foto, dipilih jadi DPD. Barangkali ada yang begitu, boleh nyalon gitu ya. Yang senyum manis gitu ya, boleh nyalon loh saudara. Dia modal gak apa, cuma foto aja loh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini fenomena apa gitu ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika saya mencoba merenungkan saudara tentang pencuri, apa maksudnya Tuhan itu ngomong bahwa orang Farisi ini seperti pencuri dan perampok begitu kan. Saya mencoba mengamati saudara, akhir-akhir ini Surabaya ini semakin tidak aman saudara. Betul ya? Kalau kita lihat di SS gitu ya, postingan-postingan Instagram itu, sepeda motor itu diparkir depan apotek, orangnya masuk sepedanya hilang saudara. Wih, cepat sekali saudara.
Tantangan semacam ini itu ada di tengah-tengah kita, saudara. Dan saya membaca sebuah berita, saudara. Selama sebulan, polisi Surabaya menangkap 74 maling sepeda motor, saudara. 74. Padahal ini tahun 2022. Bayangkan kok sekarang udah berapa ratus yang ditangkap soal pencuri itu, saudara. Nah, saya mencoba membayangkan, saudara. Curi itu ada di mana-mana, saudara. Keberadaannya itu sejak dahulu kala. Makanya itu dipakai Tuhan Yesus untuk menegur orang Farisi dengan pencuri dan perampok, saudara. Keberadaannya itu sejak dahulu kala, bisa selanjutnya, caranya pun hampir sama, saudara. Jangan-jangan mereka itu dari keluarga yang sama, saudara. Keluarga penjahat gitu ya, keluarga iblis gitu, saudara. Dan itu juga begitu, saudara. Tahu enggak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika pada waktu itu, pada zaman Yohanes ditulis ini, saudara, ilustrasi yang disampaikan itu tentang kandang domba, saudara. Seorang yang bernama R.C. Sproul, saudara, itu mengungkapkan dengan sebuah kalimat yang baik sekali, saudara. Dia menceritakan bagaimana kandang domba itu ada, saudara. Jadi pada waktu itu, saudaraku, gembala-gembala itu menitipkan domba-dombanya di sebuah kandang yang besar, saudara. Dan kandang itu, saudara, dijaga oleh penjaga pintu, saudara. Ketika gembala-gembala itu masukkan, malam harinya penjaga pintu itu menjaga supaya tidak ada yang masuk, saudara. Yang biasanya masuk itu gembalanya, lewatnya apa? Pintu depan. Tapi kalau pencuri itu enggak lewat pintu depan. Tahuan dong pencuri kok. Dia lewat apa? Manjat pagar, manjat tembok, kata firman Tuhan. Ilustrasi itu disampaikan untuk menegur orang-orang Farisi, saudara. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 10 ayat 1, Tuhan itu langsung belak-belakan bicara, menegur orang Farisi itu dengan sebutan apa? Aku berkata kepadamu. Di situ adalah orang Farisi. Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat di dalam bagian ini, saudara, bahwa orang-orang Farisi itu diumpamakan oleh Tuhan Yesus seperti pencuri dan perampok. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan Yesus menegur mereka, saudara? Ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat di dalam pasal yang 9 tadi, saudara, karena orang-orang Farisi itu punya konsep, Bapak Ibu, bahwa mereka berpikir kalau ada mujizat semestinya lewat mereka. Kenapa kamu bisa sembuh dari butamu? Seharusnya kamu lewat aku, ungkap orang Farisi. Kemudian mereka berpikir bahwa mereka lah yang punya kunci untuk bertemu dengan Tuhan dan mendapatkan mujizat dari Tuhan. Ini konsep daripada orang Farisi, Bapak Ibu. Jadi orang Farisi punya konsep, kalau kamu mau ketemu dengan Tuhan, lewat aku. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka ini gak cuma berpikir harus lewat saya, tapi mereka juga mengaku mereka ini muridnya Musa. Tetapi anehnya mereka ini gak kenal siapa Yesus, saudara. Dia gak kenal, bahkan mengira Yesus itu orang berdosa. Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan, saya menyimpulkan, saudara, bahwa orang Farisi ini menyesatkan umat Allah dengan teori agamanya sepertinya menyelamatkan begitu. Namun tanpa disadari justru orang-orang Farisi ini malah menyesatkan, saudara. Maka dikatakan seperti perampok yang memaksa dengan berbagai ancaman harus melakukan ini dan itu supaya tidak kena kutuk ataupun hukuman, sehingga mereka merasa ketakutan, saudara. Jadi orang Farisi itu pengajarannya begitu, menakut-nakuti umat Allah dengan apa? Teori agamanya, saudara. Kalau kamu enggak lakukan ini, kamu berdosa. Kamu enggak lakukan ini, kamu begini. Dan beberapa kali Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi ini, Bapak Ibu.
Nah Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika Yesus berkata di dalam ayat 8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, maka ini pun juga menunjuk kepada orang Farisi. Kalimat itu bukan menunjuk nabi-nabi perjanjian lama, bukan juga menunjuk Yohanes Pembaptis, tapi kalimat itu ditujukan kepada orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ini seperti pengajar-pengajar palsu, saudara. Maka di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, Paulus juga mengungkapkan demikian. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat tapi dia nggak kenal siapa gembalanya. Dia ngerti ajaran firman Tuhan, tapi dia nggak kenal siapa Yesus, saudara. Malah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang Farisi ini mengetahui lebih banyak teologi dari, tetapi mereka tidak mengenal gembala sejati secara pribadi, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini? Kalau Yesus pada waktu itu tantangannya adalah orang-orang Farisi yang ingin menyesatkan umat-umat Allah, mencerai-beraikan umat-umat Allah. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Kita hidup di dalam zaman modern saat ini. Saudara, ada begitu banyak perkembangan-perkembangan yang ada, saudara. Coba kalau saudara lihat di Instagram gitu, saudara ya. Ada akun namanya kitab palsu gitu ya. Terus ada namanya gereja palsu gitu ya. Ada akun namanya pendeta palsu gitu ya, saudara ya. Ada begitu banyak hal-hal yang menarik, saudara. Yang mencoba ingin menyesatkan umat-umat Allah, saudara, lewat ajaran-ajarannya, saudara. Dan juga Bapak Ibu Saudara, tantangan kita hari ini bukan hanya semacam Instagram saja. Tantangan yang baru ini ada namanya post-truth dan postmodern, saudara. Saudara, saya mau jelaskan sedikit tentang post-truth dan postmodern ini, Bapak Ibu Saudara ya. Tantangan di zaman baru ini, saudara. Post-truth dan postmodern ini bicara tentang keyakinan yang sifatnya personal, saudara. Yang paling penting, jadi keyakinan personal saya itu yang paling penting. Feeling perasaan bukan kebenaran objektif yang paling penting. Kebenaran secara personal, kalau bagiku benar, ya sudah. Ngapain ngurusin orang lain? Ini post-truth, saudara. Demikian juga postmodern itu serupa, saudara. Intinya, saudara, post-truth dan postmodern ini berbicara tentang keyakinan yang sifatnya personal. Contohnya, aku nggak peduli orang lain. Yang penting aku sudah lakukan, menurut aku benar, ya sudah. Bahkan kalau saudara lihat podcast selebriti ya, saya beberapa kali lihat gitu ya, kalau malam gitu saudara, lihat podcast mereka dengerin gitu saudara ya. Dia bilang begini saudara. Kalau saya lihat beberapa selebriti kita itu, dia bilang begini. Dengan gaya hidupnya dia ngomong begini, walaupun dia nggak ngomong apapun, dia nggak benar gaya hidupnya itu, dia bilang begini, aku nggak peduli omongan orang, emangnya mereka kasih aku makan, mereka kan nggak ngerti siapa saya, dia bilang. Entah aku mau benar enggak, itu urusan aku. Ini gaya-gaya postmodern, saudara. Jadi menganggap bahwa kebenaranku adalah yang paling benar, saudara. Kalau bahasa gampang gaulnya itu lu gue gitu loh. Pokoknya lu nggak nyenggol gue ya sudah. Gitu. Ini gaya-gaya posmo, saudara. Nah, kemudian saudara di dalam gaya posmo itu ada namanya kebenaran non-binary, saudara. Kebenaran non-binary ini berbicara nggak harus hitam dan putih, saudara. Ada kok yang sulit kita mengatakan hitam dan putih, saudara. Nggak usah menghakimi orang lain, gitu. Nggak usah menghakimi orang lain. Karena ada saat dimana kita itu gak bisa ngomong hitam dan putih. Dan tantangan ini saudara, ketika diterapkan di dalam semua aspek, termasuk seks, maka dia akan ngomong, seks itu gak harus male and female. Hati-hati saudara. Ini adalah gaya-gaya postmodern. Gak binary, jadi gak berlawanan begitu. Terserah kita. Hati-hati saudara. Dan ini sedang masuk di dalam anak-anak muda zaman sekarang, saudara. TikTok sudah banyak begitu.
Orang tiktokan berdua, sampingnya laki-laki, sampingnya laki-laki. Gayanya sudah, ya begitulah saudara. Dan yang nonton itu bisa ribuan, ratusan ribu saudara. Bayangkan. Kalau gaya-gaya semacam itu merasuk ke anak-anak kita, itu gimana saudara? Hati-hati saudara. Nah kemudian ada yang mengatakan namanya itu kebenaran relatif. Yang benar buat kamu, belum tentu benar buat orang lain. Enggak usah saling menghakimi orang lain. Kalau kamu ngurusin orang lain berarti kamu itu pikirannya sempit, tidak membuka diri gitu ya. Itu kebenaran relatif saudara. Contoh misalkan, kebenaran relatif itu begini. Ruangan ini panas atau dingin saudara? Ayo. Ruangan ini panas atau dingin? Oh kan, beda kan? Nah ini relatif ini ya. Relatif ini ya. Ada yang ngomong panas, ada yang ngomong dingin, betul gak? Betul? Nah ini relatif nih, posmu semua sini ya. Posmu semua di sini ya. Coba saya pertanyaannya begini. Berapa suhu ruangan ini? Nah, kira-kira bisa sama enggak? Bisa sama kan? Artinya kebenaran itu relatif enggak? Enggak. Kebenaran itu mutlak. Tergantung bagaimana pertanyaannya, saudara. Kalau pertanyaan tidak lengkap, tidak sempurna, maka bisa relatif. Seperti yang tadi saya sampaikan, saudara. Nah, misalkan lagi, saudara. Ini tangan saya ya, saudara. Ini kiri atau kanan? Ayo. Tergantung, ya kan? Tergantung toh. Tergantung yang lihat toh. Betul ya? Kalau dilihat dari saudara, ini kiri atau kanan? Halo? Kanan. Betul ya? Nah itu relatif ya saudara, tergantung. Tetapi kalau pertanyaannya saya ubah begini, ini tangan saya sebelah mana? Kiri. Berarti mutlak ya. Jadi saya mau sampaikan kebenaran itu selalu mutlak. Kecuali kalimatnya itu tidak jelas, baru itu bisa apa? Relatif. Saudara. Nah tantangan kita itu semikian jauh saudara. Itu masuk di dalam kalangan anak-anak muda zaman sekarang ini. Kebenaran itu relatif. Saudara. Pokoknya aku ngomong, aku yakin itu benar ya benar. Terserah orang lain. Dan kadangkala itu dibawa di dalam juga tentang iman, saudara. Mengapa hari-hari ini ada begitu banyak orang menjadi ateis, tak percaya Tuhan? Salah satunya ya kebenaran menurut dia relatif. Aku sudah baik kok, ngapain aku ke gereja? Yang penting kan aku sudah baik, aku sudah melakukan apa yang menurut aku baik begitu. Tuh lihat yang di gereja, yang ke rumah Tuhan dan lain sebagainya, yang ngakunya beragama, toh tidak sebaik apa yang aku lakukan. Itu tantangan kita hari ini, saudara. Maka dari itu, bagi saudara, berhati-hatilah dengan pengajar-pengajar palsu dan tantangan zaman baru yang datang padamu. Ia akan berusaha menjauhkan dirimu dari kebenaran tentang salib Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terus apa yang harus kita kerjakan saudara dan lakukan saudara? Kita harus memahami saudara di dalam sapaan Tuhan lewat ilustrasinya Yohanes pasal 10 ayat yang ketiga saudara. Yesus itu mengenal domba-dombanya. Karena dialah yang memberikan identitas kepada mereka domba-domba itu sebagai umat Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Yesuslah mengenal umatnya secara pribadi. Bahkan dikatakan umat Tuhan tidak bisa hidup sama dengan dunia ini. Ketika kita menjadi umat Allah, kita tidak bisa hidup sama dengan dunia ini. Karena kita adalah milik Allah. Umat Tuhan hanya mungkin bahagia jika hidupnya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jika hidupnya itu bagi Tuhan, saudara.
Maka di dalam ayat yang keempat itu ditegaskan, mengatakan bahwa domba-dombanya itu mengenal suara gembalanya. Ada hubungan timbal balik di situ. Tidak hanya Allah mengenal umatnya, tapi kita juga harus mengenal Allah kita. Inilah kunci supaya kita tidak gampang tersesat di zaman ini, Bapak Saudara. Kita harus berjuang mengenal Allah kita. Domba-domba itu ketika gembalanya datang dengan suara gitu ya, memanggil gitu ya. Wah, gembalaku datang gitu ya, Saudara. Tapi kalau datang nggak ada suaranya gitu, mungkin domba-domba nggak kenal gitu, Saudara. Pertanyaannya adalah, kita sebagai domba Allah gitu, kita kenal nggak gembala kita? Kita kenal nggak Allah kita, Saudara? Tidak ada gembala sejati yang tidak mengasihi domba-dombanya dan berkorban demi domba-dombanya. Juga tidak ada domba sejati yang tidak mendengar suara gembalanya. Jadikan ini sebuah reflektif buat kita, Saudara. Satu slide selanjutnya. Gembala sejati itu kenal siapa Saudara. Dan domba sejati itu kenal siapa gembalanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka di dalam akhir ilustrasinya Yesus bicara kepada orang-orang Farisi itu. Dia menunjukkan, akulah pintu yang asli, kamu bukan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita datang di pintu, Anda tidak hanya diselamatkan, tetapi Anda akan aman di dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah pintu di mana ketika kita masuk, maka kita akan selamat dan aman. Sekalipun di sekeliling kita ada begitu banyak ancaman, Saudara. Sekalipun di sekeliling kita itu ada begitu banyak tantangan dan godaan, tapi ketika kita sudah masuk kepada pintunya Tuhan, pintu kebenaran itu, maka kita akan aman. Tuhan akan menjaga kita dari kuasa-kuasa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Bahkan dikatakan juga, Yesus juga adalah akses keluar satu-satunya yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kehadiran Yesus dalam kehidupan kita juga menjadi pembatas identitas kita untuk membedakan kita dari dunia. Yesus juga menjadi koneksi dan penghubung kita dengan dunia. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus menegaskan di dalam bagian itu ketika dia mengajar atau menegur orang Farisi. Dia ngomong, Yesus adalah pintu yang selalu bersama dengan umatnya, sehingga kita selalu punya akses kepada Tuhan di atas segala Tuhan. Dan yang dimaksud pintu itu, Saudara, yaitu Yesuslah gembala yang baik. Dia yang mati untuk menyelamatkan kita, Saudara. Dia yang tergantung di atas kayu salib adalah gembala yang hidup, yang menuntun, memimpin hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, banyak orang antri untuk mencari kebahagiaan di dalam dunia ini. Tetapi bersyukurlah di antara orang banyak itu, Yesus memilih kita dan membawa kita kepada kekekalan. Tuhan Yesus sudah membayar kita dengan lunas. Dosa-dosa kita, kesalahan kita sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita bisa masuk dan menikmati hidup yang berkelimpahan, Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri khotbah saya hari ini, saya mau tunjukkan satu tokoh, Saudara. Siapa yang tahu tokoh ini? Wah, ini penggemar film pasti tahu ya.
Ayo, siapa tahu? Siapa? Wah, siapa? Joko. Wah, Joko katanya kok football. Jokondo-kondo katanya ya. Ya, ya saya tahu, teman-teman tahu yang suka film pasti ngerti gitu ya. Ada yang menarik saudara, oh Pak John sudah ngerti, yang ngikutin ternyata Pak John ini ya, ternyata ya diam-diam ya. Ya ini dia adalah pemerannya Iron Man saudara, bisa satu slide selanjutnya. Nah ini ya, yang ganteng ya. Tapi tahu enggak saudara, Robert Downey ini adalah raja Hollywood atau raja bintang film Hollywood dengan kontrak termahal di dalam sejarah perfilman saudara. Gajinya itu paling mahal. Menarik kisah hidupnya saudara. Sejak usia 8 tahun Downey ini sudah mengenal narkoba. Di titik rendahnya saudara, Mel Gibson masuk dan mendampingi Downey. Orang tuanya bercerai saudara. Dan ketika Mel Gibson kenal dengan Downey ini, dia panggil si Downey dan mengundangnya tinggal di rumah Gibson. Kemudian Mel Gibson mencarikan dia sebuah pekerjaan dengan menjadi peran utama di sebuah film yang sebetulnya film itu dirancang untuk diperankan oleh Gibson sendiri. Yang dikasih Tuhan, si Downey ini adalah anak yang tidak punya harapan, si anak yang wis ugal-ugalan, uraan gitu saudara. Tapi kasihnya Gibson menerima dia. Justru itu menolong Robert Downey ini bertumbuh secara luar biasa. Saudara. Saya mau sampaikan begini Bapak Saudara. Kalau Gibson dia bisa mengasihi Downey, seharusnya ini menjadi cerminan kita tentang bagaimana Allah menerima keberadaan kita. Allah menerima keberadaan saudara apapun yang saudara alami saat ini. Serusak apapun hidup kita, sebobrok apapun hidup kita, Gembala yang baik itu akan sanggup menolong kita. Gembala yang baik itu akan mau berkorban bagi setiap kita yang rusak dan berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Mel Gibson bapak di dalam dunia ini saja bisa mengasihi Robert Downey yang tidak punya harapan hidupnya itu, apalagi Bapa kita di surga. Dia justru memberikan nyawanya untuk kita yang berdosa. Dan kiranya Minggu Prapaskah ini menolong saudara, supaya saudara memahami bahwa karya Allah yang besar itu telah tercurah di dalam kehidupan kita. Dan dia adalah gembala yang baik, gembala yang melingkupi dombanya, menaungi dombanya, dan mau berkorban bagi domba-dombanya. Kiranya Tuhan menolong kita hari ini. Kita mengambil waktu teduh sejenak. Di dalam begitu banyak tantangan dalam kehidupan ini, adakah Bapak Ibu Saudara yang hari ini merasa belum mengenal Yesus sebagai gembala yang baik secara pribadi dalam kehidupanmu? Dan berapa banyak di antara saudara yang hari ini masih ragu saat mendengarkan panggilan daripada gembalamu, yaitu Yesus. Ketika Tuhan memanggilmu untuk melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini, adakah saudara yang masih ragu dengan panggilan itu? Datanglah kepada Tuhan. Mintalah Tuhan memperjelas panggilan itu di dalam hidupmu. Tuhan, terima kasih ya Bapa.
kami sejenak sudah mendengarkan sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa di sekitar kami pun ada begitu banyak tantangan yang seringkali membuat kami jauh dari Tuhan. Membuat kami bisa tersesat, bahkan mungkin bisa meninggalkan Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah kami. Dan tolonglah juga anak-anak kami, dimanapun mereka berada. Di dalam pergaulan mereka, di dalam studi mereka, maupun segala aktivitas yang mereka lakukan. Kiranya mereka semua di dalam dekapan Tuhan. Bapa, kami serahkan ya Bapa untuk setiap umat-Mu yang sudah belajar kebenaran firman-Mu. Dan kiranya firman menolong kami, meneguhkan kami. Kami punya gembala yang baik. Kami punya gembala yang sanggup menuntun kami dan menjamin keselamatan kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami terus bisa berada di dalam dekapan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, untuk senantiasa bisa mendengar suara-Mu, sehingga kami bisa mengikuti apa yang Tuhan ingin kerjakan dan ingin kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.